Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope all of you are fine. Well, welcome to our English class today. It is about procedure text manual. This is the basic competence of 3.4 and 4.4. Well, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks prosedur manual. So now, what are we going to learn? We are going to learn about definition, purpose, generic structure, language features, the examples of procedure text. Okay, this is the circle of what are we going to learn today. Okay, now let me see the definitions of procedure text. Procedure text is a text to describe how to do, how to use, or how to make something. Jadi, teks prosedur itu adalah sebuah teks yang menggambarkan bagaimana melakukan, bagaimana menggunakan, ataupun bagaimana membuat sesuatu. Nah, itu adalah pengertian dari procedure text. Okay, and what is the definitions of manual procedure text? Karena hari ini kita akan lebih fokus pada manual procedure text. Well, let me see. Manual procedure text is a text to describe about how to use or operate something. Jadi, teks prosedur manual itu adalah sebuah teks yang menggambarkan tentang bagaimana menggunakan atau mengoperasikan sesuatu. Nah, di sini misalnya bagaimana mengoperasikan sebuah laptop, bagaimana mengoperasikan sebuah komputer, atau bagaimana menggunakan sebuah blender, dan lain sebagainya. Okay, so what is the purpose of procedure text manual? Okay, the purpose of procedure text manuals is to explain or to tell the readers how to operate or do something through a sequence of actions or steps, atau to explain steps or instruction to operate or do something. Nah, itu adalah tujuan dari text procedure manual. Okay, now let me see the generic structures of procedure text. Nah, apa saja sih struktur teks dari text procedure? Okay, let me see. So, there are three generic structures of procedure text. They are aim or goal, materials, and steps. Okay, aim or goal di sini adalah terdapat pada judul yang merupakan tema atau topik dari teks tersebut. Aim atau goal ini menunjukkan prosedur atau petunjuk apa dan seperti apa yang akan ada dalam isi teks tersebut. Nah, jenis structure materialsnya ini adalah terdiri dari berbagai macam benda yang menjadi alat atau bahan dari teks prosedur tersebut. Tapi, tidak semua teks prosedur memiliki materials. Terutama teks prosedur manual biasanya tidak menyertakan alat atau bahannya. Selanjutnya, jenis structures dari step. Nah,
step ini merupakan inti dari teks prosedur, yaitu rangkaian petunjuk atau langkah-langkah yang harus dilakukan setahap demi setahap agar tujuan dari teks tersebut dapat tercapai. Oke, nah untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan pembahasan tentang contoh prosedur teks berdasarkan bagian struktur teksnya. Oke, let's see now. The example of procedure text. Nah, di sini sudah ada pembagiannya. Teks tentang bagaimana menggunakan sebuah rice cooker. Nah, oke, kita lihat pembagian dari generic structure-nya atau struktur teks dari sebuah procedure text. Nah, let me see here. How to use a rice cooker. Nah, ini yang disebut dengan aim atau goal. Dan a rice cooker, nah ini yang disebut dengan materials. Jadi, kita lihat materialsnya adalah rice cooker. Nah, yang selanjutnya, lihat kalimat yang dimulai dari kata first, make sure the rice cooker is in good condition sampai dengan kalimat finally the rice is ready to serve. Nah, ini yang disebut dengan steps. Jadi, stepsnya ini langkah demi langkahnya dari awal sampai akhir. Nah, itu yang disebut dengan struktur teksnya pada bagian steps. Nah, sampai di sini apakah bisa dipahami? Nah, baiklah, kalau sudah paham sampai dengan struktur teksnya, mari kita lihat yang selanjutnya, yaitu the language features of procedure text atau unsur kebahasaan dari sebuah teks procedure. Mari kita lihat di sini. Nah, yang pertama adalah use imperative sentences such as prepare the irons, plug the irons cable, remove all frozen food. Nah, ini yang disebut dengan imperative sentence. Ini hanya contohnya saja. Nah, selanjutnya yaitu use action verb such as click, insert, cut, plug in. Nah, ini yang disebut dengan action verb. Nah, selanjutnya adalah use temporal conjunction such as first, then, next, after that, last. Nah, ini adalah contoh dari temporal conjunction-nya. Nah, selanjutnya yaitu unsur kebahasaan selanjutnya yang ada pada prosedur text adalah use conjunction such as and, until, while. Nah, yang selanjutnya lagi adalah use numbering. Nah, numbering di sini bisa ordinal and cardinal number such as first, second, third, fourth, 1, 2, 3. Dan yang terakhir adalah use simple present tense. Nah, ini semua adalah unsur kebahasaan dari teks prosedur. Oke, nah sekarang mari kita lihat beberapa contoh pertanyaan yang berhubungan dengan sebuah prosedur teks. Kebetulan karena kita di sini membahas tentang prosedur teks manual, maka di sini contoh teksnya adalah contoh teks prosedur manual. Nah, kita lihat teksnya dulu ya. Oke, look at the text. Read the following text to answer question number 1 to 6. Jadi nanti ada 6 pertanyaan di sini yang akan kita bahas bersama. Nah, silakan dibaca baik-baik teksnya dulu. Nah, ini masih teks yang tadi yang kita bahas sebelumnya, yaitu how to use a rice cooker. Nah, setelah ini kita akan bahas pertanyaan dan bagaimana cara menjawabnya. Oke, are you ready guys?
Oke, nah sekarang mari kita lihat pertanyaannya dari mulai nomor 1 sampai dengan nomor 6. Oke, let me see. Let me start for number 1. What is the text about? Nah, tadi sudah dijelaskan sebelumnya dong, di mana sih letak dari teksnya tentang apa gitu. Oke, kita lihat jawabannya ya. Oke, the text is about how to use a rice cooker. Right. Well, kita lanjut di soal nomor 2. What is the purpose of the text? Nah, kita lihat jawabannya, kira-kira siapa yang tahu nih? Oke, betul. Jawabannya adalah the purpose of the text is to tell the readers about how to use a rice cooker. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 3. What are the action verbs used in the text? Nah, coba kita lihat kira-kira apa jawabannya nih. Yes, that's right. Jawabannya adalah the action verbs are wash, measure, put, add, plug in, press, and wait. Oke, kita lanjutkan pertanyaan nomor 4. Then put them into the pan. The word them refer to. So the answer is the word them refer to rice. Very good. Oke, pertanyaan nomor 5. What is the first step to use a rice cooker? Nah, coba lihat. Apa sih langkah pertama dalam menggunakan rice cooker itu? Oke, jawabannya adalah make sure the rice cooker is in good condition. Oke, kita sampai pada soal yang terakhir, soal nomor 6. Kita lihat dulu apa pertanyaannya. What should we do before measuring rice that will be cooked? Nah, kira-kira apa jawabannya nih? That's right. Jadi jawabannya adalah wash the pan. Nah, ini adalah contoh pertanyaan dan bagaimana cara menjawabnya. Oke, nah nanti akan ada beberapa tugas yang akan memberikan kepada kalian, tapi melalui Google Classroom. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami. Nah, nanti kita akan lanjutkan juga pembahasannya di WA, grup WA kita atau di Google Classroom. Oke, students. Thank you for your attention. See you next week. Goodbye.